Nubuatan pertama, kelahiran Yesus Sang Mesias. Ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi, seorang nabi telah berbicara. Ia bernubuat bahwa seorang raja akan lahir. Bukan di istana, bukan di rumah bangsawan, melainkan di sebuah kota kecil bernama Betlehem. Nabi Mika menuliskan, "Hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel." Mika 5:2, dan ketika waktunya genap, nubuatan itu pun menjadi nyata. Di sebuah kandang sederhana, lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan. Bukan dalam kemegahan dunia, tetapi dalam kerendahan. Namun justru melalui kerendahan itulah kasih Allah dinyatakan bagi seluruh manusia. Apa yang telah dinubuatkan kini tergenapi, terang yang dijanjikan akhirnya datang ke dunia. Nubuatan kedua, penyaliban dan kematian Yesus. Berabad-abad sebelum salib ditegakkan di Golgota, para nabi telah menubuatkan jalan penderitaan Sang Mesias, bukan sebagai raja perang, tetapi sebagai hamba yang rela mengorbankan diri. Nabi Yesaya menuliskan dengan jelas, "Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita." Nubuatan itu berbicara tentang Dia, yang akan memikul dosa manusia, yang akan dihina, dilukai, dan dipakukan sebagai korban penebusan. Dan ketika saat itu tiba, nubuatan itu tergenapi. Yesus Kristus disalibkan, bukan karena kesalahannya, tetapi karena kasih-Nya kepada dunia. Darah-Nya mengalir. Bukan sebagai akhir sebuah cerita, melainkan sebagai awal keselamatan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Apa yang dinubuatkan para nabi kini terjadi sempurna di kayu salib. Salib yang tampak sebagai kekalahan, justru menjadi kemenangan terbesar bagi umat manusia. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nubuatan ketiga, kebangkitan Yesus. Ratusan tahun sebelum Yesus datang, para nabi telah menubuatkan bahwa Sang Mesias tidak akan tinggal dalam kematian. Mazmur Daud berkata, "Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan yang kudusmu mengalami kebinasaan." Sebuah janji tentang Dia yang akan bangkit kembali. Dan tepat seperti yang telah difirmankan. Pada hari ketiga, kubur itu ditemukan kosong. Batu besar telah terguling, dan tubuh Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Para murid melihatnya hidup. Lebih dari 500 saksi menyaksikan Dia bangkit, berjalan, berbicara, dan mengajar. Nubuatan itu genap. Kematian tidak mampu menahannya. Dan melalui kebangkitannya, harapan bagi seluruh manusia pun lahir. Nubuatan keempat, Bait Suci Yerusalem dihancurkan, tahun 70 Masehi. Yesus sendiri menubuatkan bahwa Bait Suci akan dihancurkan, tidak satu batu pun akan dibiarkan tersusun. Matius pasal 24 ayat 2. Dan benar-benar terjadi saat tentara Romawi menyerbu Yerusalem tahun 70 Masehi. Pada saat Yesus mengucapkannya, kota Yerusalem masih kuat, dan Bait Suci berdiri megah. Tidak ada seorang pun yang membayangkan itu bisa terjadi. Namun 40 tahun kemudian, sejarah mencatat kehancurannya. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi menyerbu Yerusalem, membakar kota, dan meruntuhkan Bait Suci hingga tinggal puing-puing. Nubuatan kelima, bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh dunia, diaspora. Ribuan tahun sebelum sejarah mencatatnya, firman Tuhan telah mengucapkannya, bahwa jika bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan, mereka akan tercerai-berai ke antara segala bangsa. Pada masa itu, nubuatan ini terdengar hampir mustahil. Israel adalah bangsa yang kuat, memiliki tanah sendiri, kota sendiri, dan Bait Suci mereka berdiri megah. Namun setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 135 Masehi, nubuatan itu terjadi. Bangsa Israel tersebar ke berbagai penjuru dunia, ke Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, bahkan hingga Asia. Selama berabad-abad mereka hidup sebagai pendatang. Tanpa tanah air, tanpa kota, dan tanpa tempat ibadah. Nubuatan itu digenapi tepat seperti firman yang diucapkan Tuhan, bahwa Israel akan menjadi bangsa yang terpencar, namun tetap dijaga agar tidak lenyap. Alkitab menubuatkan bahwa karena ketidaktaatan, bangsa Israel akan tersebar ke seluruh penjuru bumi, dan itu terjadi selama hampir 1900 tahun. Ini dinubuatkan dalam Ulangan pasal 28 ayat 64, Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa. Yeremia pasal 9 ayat 16, Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa. Dan itu tergenapi setelah penaklukan Romawi, ketika orang Israel diaspora ke Eropa, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Nubuatan ke-6, bangsa Israel kembali ke tanah airnya, 1948. Selama berabad-abad, bangsa Israel tersebar ke seluruh bumi. Mereka hidup sebagai orang asing di negeri-negeri jauh, tanpa tanah air dan tanpa kota yang dapat mereka sebut milik sendiri. Namun ribuan tahun sebelumnya,
Tuhan telah berfirman bahwa suatu hari Ia akan mengumpulkan mereka kembali dari segala penjuru dunia dan membawa mereka pulang ke tanah yang Ia janjikan. Dan pada tanggal 14 Mei 1948, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang menakjubkan, sebuah bangsa yang telah hilang dari peta selama hampir 2 milenia. Lahir kembali dalam satu hari, Israel berdiri sebagai negara merdeka, tepat seperti nubuatan Yesaya. Apa yang mustahil bagi manusia, dinyatakan mungkin oleh Tuhan. Nubuatan itu digenapi dengan sempurna, bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya, dan Ia memulihkan apa yang hancur menurut waktunya. Setelah hampir 1900 tahun tercerai-berai, Alkitab menubuatkan bahwa Tuhan akan mengumpulkan kembali bangsa Israel dari segala penjuru dunia dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Ini dinubuatkan dalam banyak ayat, termasuk Yesaya pasal 66 ayat 8, dapatkah suatu negeri dilahirkan dalam satu hari? Yehezkiel pasal 37 ayat 21, aku akan mengumpulkan mereka dari segala negeri dan membawa mereka ke tanah mereka. Yeremia pasal 30 ayat 3, aku akan memulihkan mereka ke negeri yang kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan nubuatan ini digenapi pada 14 Mei 1948, ketika negara Israel berdiri kembali hanya dalam satu hari, tepat seperti yang Yesaya nubuatkan. Nubuatan ketujuh, pengetahuan bertambah dan dunia menjadi semakin terhubung. Ribuan tahun sebelum dunia mengenal listrik, mesin, atau internet, Tuhan telah berfirman melalui Nabi Daniel bahwa pada akhir zaman, banyak orang akan mengembara ke sana kemari, dan pengetahuan akan bertambah. Pada saat itu nubuatan ini tampak mustahil. Tetapi hari ini dunia menyaksikannya secara nyata. Manusia bepergian melintasi benua hanya dalam hitungan jam. Informasi bergerak lebih cepat daripada cahaya. Pengetahuan berkembang begitu pesat hingga teknologi yang baru diciptakan sehari lalu bisa menjadi usang esok hari. Dari laboratorium, universitas, hingga jaringan internet yang menghubungkan seluruh dunia. Semuanya menggenapi apa yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Nubuatan itu menunjukkan bahwa sejarah bergerak menuju rencana Tuhan. Dunia berubah dengan kecepatan yang luar biasa, seperti yang telah difirmankan. Dinubuatkan dalam Daniel pasal 12 ayat 4, banyak orang akan mengembara ke sana kemari, dan pengetahuan akan bertambah. Nubuatan ke-8, banyaknya perang dan desas-desus perang. Ribuan tahun lalu, Yesus berkata bahwa menjelang akhir zaman, dunia akan dipenuhi perang dan desas-desus perang. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Pada masa itu, perkataan ini terdengar jauh. Karena dunia belum terhubung dan konflik hanya terjadi pada wilayah-wilayah kecil. Namun sejarah modern membuktikan nubuatan ini dengan jelas. Dalam satu abad, dunia menyaksikan peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, konflik antar bangsa, ancaman nuklir, dan ketegangan global yang terus meningkat. Setiap layar berita, setiap laporan internasional, dan setiap konflik yang terjadi, semuanya mengingatkan bahwa apa yang Yesus ucapkan sedang digenapi. Nubuatannya bukan sekadar peringatan, tetapi panggilan agar manusia kembali kepada Tuhan. Nubuatan ke-9, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, Yesus menubuatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius pasal 24 ayat 14, dulu nubuatan ini terdengar mustahil. Tetapi hari ini, Alkitab sudah diterjemahkan ke lebih dari 3.600 bahasa. Kekristenan telah ada di setiap benua, siaran radio, internet, film rohani, dan misi global menyebar sampai pelosok. Hampir semua bangsa dan etnis di bumi sudah pernah menerima pemberitaan Injil. Nubuatan ke-10, penyebaran Roh Kudus lahirnya gereja, Kisah Para Rasul 2, dijanjikan dalam nubuatan Yul pasal 2 ayat 28,29, lalu digenapi pada hari Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan Yesus, para murid berkumpul di sebuah ruangan atas di Yerusalem. Hari itu disebut Pentakosta, sebuah perayaan Yahudi yang awalnya merayakan panen gandum, namun kini menjadi hari di mana rencana Allah digenapi. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti angin kencang dari langit, memenuhi seluruh ruangan. Cahaya dari surga turun ke atas mereka, dan tampak lidah-lidah api yang hinggap di setiap kepala. Itulah saat Roh Kudus dicurahkan, persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yul. Dalam sekejap,
Para murid berbicara dalam berbagai bahasa yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari. Orang-orang dari banyak bangsa tercengang mendengar mereka memuliakan Allah dalam bahasa mereka masing-masing. Dari peristiwa inilah, gereja lahir bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Nubuatan itu tergenapi, dan Injil mulai menyebar bukan hanya ke Yerusalem, tetapi hingga ke ujung bumi. Begitu banyak nubuatan dalam Alkitab yang telah tergenapi. Para cendekiawan, sejarawan, dan para penafsir Alkitab dari berbagai kalangan sepakat bahwa firman Tuhan bukan sekadar tulisan kuno, tetapi catatan ilahi yang terbukti sepanjang zaman. Dalam video ini, kita hanya menyampaikan 10 dari nubuatan terbesar yang telah terjadi, mulai dari kelahiran dan kematian Yesus, kehancuran Yerusalem, sampai lahirnya gereja pada hari Pentakosta. Namun di balik semuanya itu, ada satu pesan yang sama. Tuhan setia pada janjinya. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Dan bagi kita hari ini, penggenapan nubuatan bukan hanya sejarah di masa lalu, tetapi juga pengingat bahwa Tuhan yang memegang kendali tetap bekerja dalam